Gue mau cerita tentang kejadian yang dialamin sama dua anak yang belum pulang ke rumah, padahal udah maghrib. Nah, kejadiannya dialamin sama anaknya Mbak gue sendiri. Jadi Mbak gue punya dua anak. Yang pertama itu kelas 4 SD, sebutnya namanya Sita. Yang kedua tuh adiknya, kelas 1 SD. Jadi Mbak gue sama suaminya tuh harus pergi dari pagi sampai malam. Nah mau gak mau, Sita sama adik tuh sendirian di rumah, berdua doang nih. Sita harus ngejagain adiknya lah. Pas sekitar jam 4-an sore, Sita itu ngajak adiknya main di kebun pisang dekat rumahnya dia. Pas lagi main di kebun pisang, tiba-tiba hujan deras. Nah beres hujannya itu mungkin sekitar 20 menitan setelah maghrib. Jadi sekitar jam 6-an lebih, barulah mereka bisa pulang nih berdua. Nah pas pulang itu, Sita tuh mikir kayak, dia takut dimarahin banget sama nyokapnya, sama mbak gue karena pertama, dia keluar maghrib, yang kedua hujan-hujanan. Buru-buru lah sampai rumah, dia langsung mandiin adeknya, dan langsung bedakin adeknya, biar nggak ketahuan kalau dia tuh habis pergi sama adek main hujan-hujanan sampai maghrib. Sekitar jam 7-an, akhirnya mbak gue sama suaminya nih pulang ke rumah, dia tuh teriak-teriak kayak, Sita. Si Sita ini takut lah kayak, dia mikir, apa gue ketahuan main keluar, main maghrib hujan-hujanan. Akhirnya Sita beraniin diri buat nyamperin nyokapnya sama bokapnya ini kayak, iya bu kenapa? Nyokapnya langsung bilang lah si mbak gue, kamu keluar rumah kan, hujan-hujanan kan maghrib, pokoknya marah-marah banget lah. Nah karena digituin, nah Sita mau nggak mau ngaku lah kayak, ya bu maaf ya bu, Sita emang keluar rumah hujan-hujanan sama adek, tapi aku udah mandiin adekku, udah aku rapin lagi, udah aku bersihin lagi. Nah tiba-tiba suami tuh muncul di sebelahnya si mbak gua sambil gendong adeknya. Nah si suami tuh bilang kayak gini, apaan kamu ninggalin adik kamu kan di kebun pisang, badannya basah semua, lumpur semua, bukannya kamu ngurusin adik kamu malah main hujan-hujanan, pokoknya marah banget lah. Nah di situ dia mikir kayak, dia emang main keluar sama adiknya, tapi dia udah pulang adiknya lagi dan dia udah mandiin adiknya. Jadi ya lu mikir gak? Iya, terus siapa yang dia mandiin? Iya, jadi yang dimandiin Sita ya bukan adiknya. Setan kan? Anjing. Gila. Jadi ada satu gedung kantor di daerah Jakarta Selatan. Kalau lo tahu Menara Oke. itu ternyata lift barangnya tuh horor banget. Nah ini kejadiannya gue dapet dari satu orang cewek yang kerja di kantor itu. Namanya Belinda. Jadi di satu malam dia tuh harus balik lagi ke kantor karena harddisk dia ketinggalan di kantornya dia. Udah tuh dia balik ke sana sekitar jam 11-an malam. Dari bagian area parkir ke gedung lobinya tuh lo harus lewatin lift barang. Oke. Nah, dia naik tuh ke dalam lift, si lift barang itu. Terus dia ngeliat dari jauh nih di luar liftnya itu, di lorong-lorong basement, itu dia ngeliat ada sosok cewek pakai dress hitam, rambutnya panjang. Cuman gara-gara dari jauh, dia nggak bisa ngeliat jelas mukanya tuh kayak gimana. Dan belum sempet dia negesin matanya, liftnya udah ketutup. Udahlah, dia nyampe ke lobby, terus dia naik lagi lift ke tempat kantornya dia gitu ya, ke lantai kantornya. Dia ambil buru-buru tuh harddisknya, terus dia langsung turun lagi. Nah, di lobby itu dia ketemu sama satu orang cewek berhijab. Terus si cewek hijab ini ngedeketin Belinda, terus ngomong, Mbak, kita ke basement berdua ya, soalnya tadi saya ngeliat penampakan, saya takut. Terus ya Belinda kan juga takut, cuman agak-agak tenang nih, oh at least gue ada temennya gitu kan. Terus pas sampai ke dalam liftnya, si cewek ini tuh langsung saking takutnya dia ngumpet di belakang Belinda gitu. Dia bilang, Mbak, saya ngumpet di belakang Mbak ya, soalnya saya takut nanti pas liftnya kebuka tiba-tiba ada penampakan itu, saya nggak berani lihatnya. Dia bilang gitu. Ya Belinda kan juga takut kan sebenarnya kan. Dia bilang aja, udah Mbak, doa-doa aja sambil turun ke bawah gitu. Udah tuh sampai liftnya ke basement, ke bagian parkiran udah kebuka. Untungnya nih nggak ada sosok itu Natmoy. Sosoknya nggak ada di area parkir itu. Udah tuh si Belinda, kan ada Mbak di belakang dia kan, dia bilang kayak, untung Mbak nggak ada nih penampakannya. Sambil si Belinda ngeliat ke belakang. Dan lo tau nggak, ternyata di belakang Belinda si mbak-mbak hijab tadi itu berubah sosoknya. Jadi cewek pakai dress hitam, rambutnya panjang, dan persis banget sama kayak yang Belinda lihat tadi. Iya. Sebelum dia naik ke atas. Berarti di belakang dia tuh setan dong? Iya. Terus tadinya kan si Belinda ini tuh nggak ngelihat jelas muka si sosok cewek ini kayak gimana kan? Iya. Akhirnya dia ngelihat Moy. Jadi ternyata muka sosok cewek yang pakai dress hitam ini bukan nggak jelas, tapi emang nggak ada mukanya. Mampus. Mukanya rata.